Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Back to channel Bincang Ruang Tengah. Di sore hari ini saya akan membahas tentang edukasi lagi, tentang edukasi dan pengertian bersama siapa? Bersama yang punya RK. Nah, sekarang yang punya RK sudah hadir di samping. Setelah beberapa hari saya tidak konten bareng, sekarang dia lagi duduk di samping. Sebentar kita tanya-tanya apa kesibukan dia sehingga dia absen berapa lama untuk bikin sama saya. Karena orangnya sudah hadir, kita sapa lagi. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Sehat alhamdulillah seperti yang terlihat saat ini. Alhamdulillah. Kenapa baru ada kesempatan kita ini setelah 2 hari ini saya sibuk melayani istri. Saya sebenarnya pengen melayani istri juga ini. Maksudnya melayani dalam hal apa ini? Karena kebetulan istri saya lagi di Makassar dan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Jadi Maka saya harus menunjukkan bakti saya, memfasilitasi beliau untuk kerja-kerja liputannya selama di sini. Berarti kemarin Pak Kiai ini sibuk nemenin istri tercinta untuk liputan. Nah, sekarang dia liputannya sama saya. Sore hari ini kita pengen bahas apa Pak Kiai? Ya Bapak aja, apa kira-kira? Pak Kiai Saya aja. sih sebenarnya pengen terima kasih ini sih Pak Kiai. Karena menurut saya dari hot isu yang terakhir kita ngupload masalah Rusia Ukraina kan, di pikiran saya tuh langsung kayak wah ini enak nih untuk dikembangin. Ternyata Pak Kiai kan punya tulisan ya tentang Islam dan komunis. Tulisan atau apa tuh Pak Kiai itu? Bukan. Ada tapi masih mengendap. Masih mengendap tentang komunis Islam dan komunis. Tapi saya cukup pede untuk berbincang soal komunisme dan Islam, walaupun tidak terlalu mendalam, tapi sedikit banyak saya pernah meneliti itu, membaca itu karena berkaitan dengan tesis saya. Tesis saya dulu tentang Islam di Vietnam, dan mau tidak mau saya harus membahas tentang Islam dan komunisme. Kenapa? Karena Vietnam adalah salah satu negara yang sampai saat ini secara politik masih menerapkan sistem komunisme. Gitu. Berarti di Asia Tenggara juga ada negara komunis. Di Asia Tenggara ada berapa tuh negara komunis? Satu. Vietnam. Dulu Kamboja pernah. Kamboja era 1975 sampai 1979. Itu yang dipimpin oleh rezimnya Pol Pot. Pol Pot. Oh iya. Berarti... Tapi kemudian diruntuhkan oleh komunis sendiri, yaitu komunis Vietnam. Tapi sampai sekarang Kamboja komunis atau apa tuh? Kamboja sekarang negara monarki kan? Oh monarki, absolut. Ada raja, terus ada Menteri. perdana menterinya. Oh iya. Oke. Kita potong ya sebelum Kakak Haidir lanjut. Berarti sore hari ini guys, saya pengen dengar, bukan pengen dengar sih, pengennya sih Kakak Haidir ini menjelaskan tentang Islam dan komunis ya. Karena notabene-nya yaitu tadi dia semenjak perang Rusia Ukraina perang Rusia Ukraina ini lagi marak-maraknya di sosmed, di berita ya. Nah, kita tahu kan Rusia kan adalah negara komunis. Nah, negara komunis, tetapi di dalam negara Rusia itu ternyata banyak orang yang sudah beragama kan. Nah, jadi sehingga pikiran saya tuh, lah kok bisa ya negara komunis itu punya agama di dalamnya. Dan itu saya pengen Kakak ini sebentar ngejelasin tentang step-stepnya lah. Nah, ada 3 pembahasan di sore hari ini yang saya pengen. Yang pertama adalah agama itu sendiri terhadap komunis itu sendiri. Terus yang kedua adalah penjelasan tentang histori atau pengalaman-pengalaman Pak Kiai tentang Islam dan komunis. Dan yang ketiga adalah sikap Pak Kiai terhadap problem tersebut. Oke, begini. Silakan dimulai pertama aja. mungkin saya tangkap dari pertanyaan Pak Kiai tadi soal apakah seorang komunis itu tidak boleh beragama gitu. Ya, Atau selalu betul. diafiliasikan bahwa seorang komunis itu adalah seorang ateis. Betul. Komunisme itu erat dengan
ateisme. Betul. Memang pada awal mulanya ada istilah, dulu itu ada keinginan ya. Saya kalau mohon maaf diingatkan kalau saya tidak salah, di zamannya Lenin atau Stalin itu ada sebuah upaya untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang disebut sebagai communist society. Nah, communist society ini atau masyarakat komunis ini salah satu ciri utamanya adalah menciptakan masyarakat yang anti kepada Tuhan atau yang tidak bertuhan atau yang kita sering sebutnya sebagai masyarakat ateis. Nah, komunis itu. Ya, karena itu komunisme selalu diidentikan dengan ateisme. Belum lagi apa yang disebut sebagai Karl Marx sebagai founding dari komunis. Dari ideologi komunis ini, dia mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Ya. Dan banyak yang mengatakan, banyak yang mengkonotasikan agama sebagai candu itu sebagai konotasi negatif, bahwa tidak boleh gitu. Padahal sebagai seorang yang komunis tidak boleh beragama. Padahal saya mendengar cerita bahwa candu di masa Karl Marx itu adalah sesuatu yang baik, karena itulah salah satu cara untuk mengeluarkan manusia saat itu yang sedang depresi mungkin karena berbagai macam krisis, dan candu atau opium itu yang menjadi pelepas dahaganya mereka gitu. Opium. Jadi ketika agama disamakan dengan candu atau opium, maka sejujurnya agama sedang ingin dikatakan bahwa agama adalah tempat untuk mencari kedamaian gitu. Saya pernah mendengar cerita itu gitu ya. Agama. Dan pada dasarnya orang-orang memeluk agama atau orang mencari spiritualisme itu untuk mencari ketenangan. Makanya kalau kita lihat trennya sekarang di barat itu begitu banyak orang yang meninggalkan mohon maaf ya, agama formal. Agama formal itu yang saya maksud Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Banyak orang yang beranjak dari agama itu dan mencari ketenangan dirinya melalui ajaran spiritualisme yang dia tidak bisa menyebutkan bahwa saya harus bertuhan pada siapa, saya harus mengikuti tradisi agama formal yang mana, ya kan? Nah, itu banyak. Saya pernah dalam satu perjalanan traveling saya ketemu dengan orang Prancis berkulit hitam keturunan Karibia. Sebut saja namanya John gitu ya. Sebut saja ya. John. Bukan nama aslinya, tapi kita sebut saja namanya John. Johnson. Saya kebetulan lumayan akrab karena saya tidur di parkiran bandara sama dia. Saya banyak cerita sama dia. Bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris dong. Sini. Walaupun bahasa Inggris saya juga tidak tahu. Tapi kita berusaha saling memahami. Nah, si John bilang, kan dia bertanya ke saya, dia yang duluan bertanya ke saya paling anti bertanya ke orang tentang agama. Ya, saya anti sekali mempertanyakan ke orang apa agamamu. Apalagi notabene di negara-negara Eropa ya. Apalagi orang baru. Ya. Nah, waktu saya ketemu sama dia kebetulan bertanya, kamu orang Indonesia kan? Iya, orang Indonesia berarti Muslim ya? Muslim ya? Iya, saya Muslim gitu. Oh, gimana sih ajaran Islam itu? Saya jelaskanlah dengan pemahaman pemahaman minim saya tentang Islam. Dan dengan bahasa Inggris yang seadanya. Saya mencoba menjelaskan. Bisa dicontohin nggak? Tidak usah juga dicontohkan, bos. Nah, si John ini bilang, sejujur saya tidak mengikuti ajaran formal seperti kamu mengikuti Islam atau kawan-kawan saya yang dan bahkan banyak dari kawan-kawan saya yang menyebutnya jadi banyak kawan-kawan saya juga yang meninggalkan gereja. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, kamu bisa menyebutnya sebagai spiritualisme. Saya tidak tahu saya harus bertuhan sama siapa, kepada yang mana, dan saya tidak tahu ajaran agama formal yang mana yang saya harus ikuti. Nah, itu menarik ya. Ada tren baru. Tetapi dia mempunyai jiwa spiritual. Dia mempunyai jiwa spiritual. Dia mengakui bahwa ada Tuhan. Saya mengakui bahwa alam ini tercipta karena Tuhan. Satu kekuatan besar yang kita sebut sebagai Tuhan. Tapi saya tidak tahu Tuhan yang mana itu. Apakah Tuhan yang disembah oleh orang Islam? Sama kayak fase Nabi Ibrahim. Nah, ini hanya perbincangan saya di parkiran ya. Jadi tidak usah dieksplor.
bukan, tidak usah diambil hati. Iya, Gitu. ya, ini kan model belajar kita ya guys ya. Dari Nah. segi pengalaman kan kita bisa tahu atau bisa menyimpulkan sendiri. Yang jelas jangan Anda mengatakan bahwa kami berdua ini PKI kan. Nah gitu. Karena kita mas komunis ya. Nah gitu, itu tren. Apakah saya katakan fenomena keberagaman ini cukup dinamis. Nah, saya kembali lagi ke masalah Islam dan komunisme. Banyak orang yang pada saat bersamaan dia menjadi seorang komunis yang baik, dan pada saat yang bersamaan dia juga menjadi seorang muslim yang baik. Padahal itu kan hal yang bertentangan. Iya. Ya kan? Kalau Kalau kita selalu mengafiliasikan komunisme dengan ateisme. Apakah itu berseberangan? Apakah ada yang bisa menjadi komunis yang baik dan menjadi seorang muslim yang baik pula? Nah, itu dia problemnya kita yang pengen dibahas. Makanya Pak Kiai kasih kami penjelasan dong. Oke, karena saya kebetulan penelitiannya di Vietnam, saya menemukan banyak beberapa kisah-kisah seorang muslim yang juga menjadi seorang komunis pada saat yang bersamaan, walaupun pada saat itu dia masih sembunyi-sembunyi gitu. Oke. Silakan lanjut. Terus? Kan kita tahu Soekarno juga kan Tan Malaka adalah seorang muslim yang baik. Tapi pada satu sisi dia ada seorang komunis. Anggota komunis internasional, Komintern kan. Gitu. Dia mengikuti paham komunisme. Tapi pada satu sisi dia juga mengamalkan ajaran Islam yang baik. Apakah itu tidak bisa terjadi atau tidak memungkinkan? Menurut saya itu sah-sah saja terjadi. Karena ideologi komunisme pada satu sisi misalnya dia adalah ideologi kita sebut saja ekonomi ya, karena banyak diterapkan oleh negarawan-negarawan itu, pemikir-pemikir Islam ya sebagai agama. Komunisme bukan agama. Iya kan? Berarti secara historikal kalau melihat bapaknya komunis itu bertentangan dong dengan komunis yang sekarang dan komunis masa lampau. Itu apa yang terjadi sehingga seperti itu Pak Kiai? Maksudnya kalau disebut pertentangan, saya bercerita seperti ini saja. Yeah. Saya sudah gambarkan di awal bahwa komunisme Pol Pot, rezim komunisme yang dipimpin oleh Pol Pot di Kamboja tahun 1975 sampai 79 itu diruntuhkan oleh pasukan komunis juga dari Vietnam, dari tetangganya di selatan, ya kan, Vietcong yang dipimpin oleh Ho Chi Minh gitu. Yeah. Karena perbedaan jenis atau tipe atau komunisme sendiri. Jadi kayak misalnya ada yang menyebutnya Kamboja itu lebih cenderung mengikuti komunisme Mao atau komunisme Mao-sentrik ya, di China yang lebih radikal, dan itu dialami oleh banyak orang Muslim Kamboja yang dibunuh karena mereka diduga memiliki potensi untuk melawan tokoh-tokoh Islam yang intelektual, jadi bukan hanya tokoh agama ya, tapi intelektual yang punya potensi untuk melawan kemapanan pemerintah itu dihabisi. Rumah-rumah ibadah karena dianggap itu sebagai tempat menumbuhkan, bisa menjadi tempat menumbuhkan perlawanan, itu dibakar. Kitab-kitab suci itu dibakar dan dihanyutkan. Dan itu banyak terjadi. Hijabnya orang-orang perempuan-perempuan muslim itu pakai hijabnya dilepas gitu ya. Dipaksa untuk memotong rambut secara seragam, dan banyak lagi kisah-kisah kelam yang terjadi di rentang tahun 75 sampai 79 itu. Nah, itu yang radikal. Tapi kita lihat misalnya di Vietnam yang kalau mungkin bisa disebut sebagai komunis moderat gitu. Komunis moderat itu gimana? Nah, maksudnya dia tidak terlalu radikal dengan orang-orang yang intelektual atau orang-orang yang beragama. Justru misalnya di zamannya Ho Chi Minh ya, di Vietnam itu justru dibentuk organisasi yang khusus mengurusi urusan agama ya, walaupun ada juga sikap tegas pemerintah kepada ormas-ormas keagamaan gitu ya, tapi pada sisi lain banyak sekali ini orang-orang menceritakan bahwa pada saat itu ya
Muslim itu ya baik-baik saja. Ya. Saya suatu hari mempertanyakan ke seorang ustadz, gitu. Kan pemerintah ini komunis. Ya. Apakah komunis itu memperlakukan umat Islam dengan dengan baik? Pak Kiai ini ya. Pada saat interview, apakah ada perlakuan buruk? Dia bilang, oh tidak. Jadi jawabannya gini, oh tidak. Walaupun pemerintah kita adalah komunis. Tak bertuhan gitu ya. Tapi kami orang-orang yang Muslim ini diperhatikan, dikasih sumbangan setiap menjelang bulan Ramadan, dikasih semacam ramsumnya namanya, bantuan kayak sembako lah. Kayak sembako gitu ya. Kayak sembako, diperhatikan setiap ada acara-acara di komunitas-komunitas Muslim, selalu ada perwakilan pemerintah dari komunis yang datang mengapresiasi kegiatan itu, memberikan semangat, misalnya kalau bulan Ramadan memberikan semangat untuk ayo berpuasa gitu. Ya, Banyak hal ya kira-kira seperti itu, dan itu berlangsung sampai sekarang. Oh, masalah yang ini ya Pak ya, maksudnya masalah yang pada saat komunisme di negara Vietnam kan tadi kan yang dibahas kan. Nah, itu memang di Vietnam mempunyai sistem komunisme yang kayak begitu ya, yang memperhatikan seluruh ininya masyarakatnya, walaupun dia pahamnya komunis, tetapi pemerintah tersebut saya bicara dari sudut pandang Muslim ya, karena kalau kita membaca berita-berita, artikel di sana, ada banyak juga gejolak-gejolak yang terjadi dan dilakukan oleh komunitas umat beragama, misalnya Kristen, Katolik. Itu ada juga hal-hal yang dia tuntut ke pemerintah, bahkan ada kelompok keagamaan yang melakukan demonstrasi gitu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi dari perspektif Muslim, karena saya bertanya ke mereka apakah Muslim baik-baik saja hidup di negara komunis yang notabene-nya komunisme itu selalu identik dengan ateisme. Tapi jawaban yang saya terima adalah ya kami baik-baik saja, bahkan yang saya ceritakan tadi, bahkan setiap Ramadan ada yang membawa sembako. Mereka disemangati untuk berpuasa, semangat dalam berpuasa dan seterusnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada juga beberapa gejolak yang terjadi, tapi Muslim yang saya temui mengatakan hal demikian, bahwa mereka baik-baik saja, akses sekolah juga baik-baik saja, mereka sekolah di sekolah negeri yang gabung dengan orang-orang komunis juga baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Berarti memang di zaman sekarang ya, negara-negara komunisme itu tidak seperti komunisme yang dahulu pakai mungkin ya, karena yang dahulu kita seperti kita ketahui bahwa kayak Leninisme yang tadi Pak Kiai bilang. Saya berangkat dari perubahan dunia ya. Jadi ideologi apapun itu, misalnya dulu dalam tanda kutip sejarah Islam saja, karena kebetulan saya studi Islam, sejarah Islam saja dipenuhi dengan sejarah yang berdarah-darah gitu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal karena perbedaan ideologi, imam yang sangat kita hormati itu pernah dipenjara oleh khalifah di masa Abbasiyah, dan banyak lagi kisah-kisah tragis di masa itu, dan ini hanya persoalan perbedaan ideologi. Ya kan? Perbedaan pendapat dan ideologi. Begitu juga sebenarnya komunisme karena ingin berkembang gitu ya. Jadi dia harus dalam tanda kutip meniadakan ideologi lain atau yang berpotensi merusak atau mengganggu kemapanan ideologinya diterapkan sebagai ideologi negara. Saya kira itu berlangsung dulu, tapi sekarang ketika era demokrasi liberal, apa yang disebut oleh Thomas L. Friedman sebagai the flat world, saya sangat suka teori dunia datarnya Thomas L. Friedman itu, karena dianggap bahwa orang dari sudut terjauh belahan bumi ini, orang dengan pendapatan ekonomi yang paling kecil itu bisa menyuarakan suara-suara mereka itu dengan sangat mudah dan masuk dalam center of the world gitu, besaran global ya. Jadi misalnya kayak kita di wilayah Goa yang jauh sekali dari pusat, itu bisa menyuarakan suara-suaranya tentang pusat gitu, dan itu bisa didengar oleh orang-orang pusat kita misalnya karena bantuan internet. Dan itu mengubah tatanan dunia.
Sehingga memang di zaman-zaman sekarang ini sudah banyak ya istilahnya platform-platform untuk menyuarakan hal-hal ini ya, Pak. Iya, keresahan kita. Keresahan kita kenapa kita tidak menjadi negara komunis. Iya, dan lagi-lagi saya saya mau pamit aja. Saya pamit ini. Jadi karena saya ini banyak menulis juga tentang minoritas, maka saya tahu bahwa orang-orang minoritas Muslim itu sekarang bisa didengar, kelompok-kelompok minoritas sekarang itu bisa didengar suaranya, itu karena pengaruh internet juga, karena pengaruh hak asasi manusia juga, dan banyak lagi, gitu ya. Terus kalau ini nih Pak Kiai, konsep dasar ya, menurut Pak Kiai dari apa yang Pak Kiai ngomongin tadi, jadi Islam dan komunisme itu adalah salah satu hal yang bisa dibarengkan ya kalau di zaman sekarang. Maksudnya barengkan istilahnya bisa disamain lah, gitu ya. Karena konsep dasarnya komunisme kan udah agak-agak berubah kan. Tidak bisa disamakan. Oh, tidak bisa disamakan. Tapi pada satu sisi orang menjadi PR kita sebenarnya untuk tema hari ini. Karena berbeda kan, komunisme itu sebuah ideologi, Islam itu adalah sebuah agama. Terlepas dari apakah Islam bisa menjadi sebuah ideologi, dan ada yang menjadikan Islam sebagai ideologi perlawanan seperti Ali Syariati, gitu. Betul. Tapi kalau disamakan kedua hal ini tidak bisa. Tapi apakah orang bisa menjadi seorang Muslim yang baik dan bisa menjadi komunis yang baik pada saat bersamaan? Bisa saja gitu. Berarti Anda bisa menjadi seorang komunisme dan menjadi seorang Islam yang baik. Saya pamit. Ini enggak maksud menjebak guys. Maksudnya kan beliau ini kan sudah maksudnya sudah tidak begini. Mempelajari komunisme itu boleh. Mempelajari komunisme itu bukan berarti kita adalah komunis. Ya, sama dengan mempelajari Islam bukan berarti dia harus menjadi seorang Muslim. Contohnya? Gitu. Banyak lah. Ya. Salah satu contoh mungkin yang paling the best. Penulis buku-buku yang hits dan sering kita baca tentang Jalaluddin Rumi, itu adalah seorang non-Muslim. Dan dia menceritakan seorang tokoh Muslim, Jalaluddin Rumi, yang sangat kita hormati. Itu menjadi salah satu contoh bahwa orang yang mempelajari komunisme juga bukan berarti dia seorang komunis. Nah itu dia Pak Kiai, bahwa memang sekarang di sore hari ini memang konsep kita adalah membicarakan tentang Islam dan komunis ya. Karena banyak juga, saya juga tidak tahu sih kalau ada orang Muslim, pemikir-pemikir Muslim kita yang mempelajari tentang komunis. Banyak dong. Banyak ya, contohnya? Banyak orang yang belajar, orang yang misalnya yang mengkaji tentang Cina pasti mempelajari komunisme. Iyalah, maksud saya kan pemikir-pemikir Muslim Pak Kiai, maksudnya ada enggak ustaz gitu loh atau kiai gitu loh yang mempelajari komunisme, tapi dia bukan komunis ya, mempelajari. Bahkan kalau kita baca bukunya Yusuf Al-Qaradawi tentang fikih minoritas, ya, fikih minoritas. Iya, ada. Dia sempat mengkaji, dia sempat menuliskan bahwa tidak boleh menikah dengan seorang komunis karena dianggap komunis itu adalah seorang ateis. Iya. Jadi bahkan ulama besar seperti Yusuf Al-Qaradawi, mohon maaf saya harus komentari gitu ya. Dia menganggap, dia salah seorang ulama yang menganggap bahwa seorang komunis itu adalah seorang ateis. Padahal bisa jadi ada juga seorang komunis tapi dia memiliki agama. Ya. Ini dalam konteks pernikahan beda agama. Ya. Ketika ada seorang yang bertanya tentang apakah boleh menikah seorang laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim. Nah, jawaban Yusuf Al-Qaradawi itu boleh dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud adalah orang yang memahami agama. Ya, dalam pemahaman saya kayak Ahmad Nurkholis, dia mengatakan bahwa ahlul kitab itu orang yang betul-betul mengamalkan dan memahami dan mengamalkan agamanya. Apakah dia seorang Nasrani atau nah, kalau ahlul kitab yang dimaksud Yusuf Al-Qaradawi adalah agama Samawi atau agama Nasrani dan Yahudi, itu boleh menikah seorang Muslim laki-laki dengan perempuan dari kedua agama ini. Tapi dia menggarisbawahi tidak boleh menikah dengan seorang komunis karena komunis dianggap sebagai ateis dan dia tidak memiliki Tuhan. Gitu ya. Begitu. Komennya? Komennya bahwa tidak semua ya. Kalau menurut saya sendiri tidak semua. Ada misalnya yang mengamalkan komunisme sebagai ideologi, misalnya ideologi perlawanannya adalah komunis.
tapi dia tetap menjadi seorang muslim yang baik. Iya. Jadi contoh kalau kayak gini nih Pak Kiai, problem baru. Apakah antara Islam dan komunis bisa menciptakan suatu romantisme yang saling berkaitan kira-kira Pak Kiai? Oh iya, di banyak tempat, romantisme, komunisme dan Islam itu sangat romantis gitu. Ya, misalnya dalam menjalani iya, kehidupan. kayak di Iran, Iran ada orang komunis emang? ada kan partai komunis ada di sana. Iran ada partai Di komunis? beberapa negara Timur Tengah kan ada beberapa partai komunis di sana. Oh iya, Ya. buat Kalau I know. jadi dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau rakyat bawah atau kelas bawah, ya Islam dan komunisme memang sangat romantis. Di romantisnya kita dan istri kita masing-masing ya Pak Kiai. Apakah Anda termasuk orang yang romantis? Oh saya tidak, saya lebih romantis. Maminya harus dengar ya. Ya itu mungkin guys ya, terkait masalah Islam dan komunis tadi sudah dijelasin sama Pak Kiai banyak, termasuk dia ketika jalan-jalan ke China ya, jalan-jalan ke Vietnam yang notabene-nya negara tersebut mempunyai paham komunis tapi di dalamnya ya banyak toleransi beragama lah istilahnya lah ya. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan seperti itu yang sampai sore hari ini saya pengen bahas sama Pak Kiai. Terus pernyataan terakhir dan Pak Kiai langsung tutup aja, kan tadi saya sudah buka nih. Nah, sekarang Pak Kiai yang tutup. Pernyataan terakhir tentang Islam dan komunis untuk teman-teman kita nih di RK Host. Edukasi terakhir, maksudnya penjelasan terakhir lah. Terserah mau apa tentang Islam dan komunis. Islam dan komunisme itu menurut saya adalah dua hal yang sebenarnya bisa diintegrasikan gitu ya. Sama-sama memiliki kepentingan untuk membela kaum yang lemah, kaum yang tertindas. Dan saya katakan lagi, seorang komunis bisa menjadi seorang komunis yang baik, pada saat yang bersamaan bisa menjadi seorang muslim yang baik juga gitu. Saya tambahkan tergantung kondisi. Nah, tergantung kondisi. Berarti itu guys, penjelasan dari Pak Kiai kita tentang Islam dan komunis. Kenapa kita harus mengakhiri ini? Karena kita terkendala dengan waktu, karena habis ini mungkin Pak Kiai mau tanda kutip pengen ngelakuin something ya. Karena kedepannya juga kita akan ngebahas masalah-masalah kayak gini lagi ya Pak Kiai ya. Bisa katanya. Jangan lupa selalu support channel kita. Kalau dinilai bermanfaat, silahkan subscribe, karena subscribe juga gratis. Ya, tidak berbayar. Nah, kalau ada yang mau request soal apa tema-tema yang ingin dibahas, baik itu hal yang sifatnya penting untuk dipercakapkan atau juga yang tidak penting untuk dipercakapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.